Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semua kalian sentiasa diberikan kekuatan dan juga keadaan daripada Allah SWT serta dikurniakan rezeki yang berlipat kali ganda. Oke, video ini adalah berbentuk reaction yang mana saya akan mereact video-video yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Dan kali ini saya akan react video yang dikongsikan oleh satu channel ialah Hafiz Amrizal lah. Yang belum subscribe silakan subscribe channelnya. Mudah-mudahan channelnya akan terus berkembang dan dapat memberi info yang terkini kepada kita. Dan kali ini saya ingin melihat 6 tempat menarik yang wajib untuk dikunjungi di Labuan Bajo. Oke, tanpa basa-basi, jom kita tengok video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labuan Bajo ada di Indonesia bagian timur, guys. Di video kali ini kami akan ajak kalian jalan-jalan virtual, sekaligus kami juga akan berikan info budget selama kami liburan di sini. Labuan Bajo ini adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas. Labuan Bajo sini lah yang ada nih apa nih? Komodo. Di sini juga kalian bisa menemukan hewan endemik komodo, deretan pulau eksotis, keragaman bawah laut, hingga pantai-pantainya yang super keren banget, guys. Gila, ya. Semuanya akan kami rangkum di video ini, jadi jangan kemana-mana, tonton videonya sampai Kita habis tengok ya. channel ini sampai habis. Kita tengok videonya. Dari rumah sekitar jam 5.30, kami naik taksi online untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta. Agak sedikit kesiangan berangkatnya, harusnya sih jam 5 kami sudah OTW ke Bandara Soekarno-Hatta. Semoga aja nggak terlambat ya, guys. Setiba di bandara pukul 6.15, langsung buru-buru buat antri bagasi, karena pesawat kami akan take off pukul 7.10, guys. Oke. Nah, yang lama ini adalah antri bagasinya, guys. Ternyata penumpang tujuan Labuan Bajo banyak juga. Jadi usahakan minimal 1 jam sebelum take off, kalian udah beres drop bagasinya. Oh iya, untuk harga tiket pesawat Jakarta Labuan Bajo sekitar 1,3 jutaan tergantung session. Jadi total biaya PP Jakarta Labuan Bajo sekitar 2,5 jutaan per orangnya. Buat kalian yang suka lihat pemandangan dari pesawat, kami sarankan pilih kursi yang di sebelah kanan karena dari jendela kita bisa melihat indahnya pulau-pulau yang ada di Flores NTT, guys. Gak terasa 2 jam di pesawat dan sekarang kami sampai juga di Bandara Komodo. Waktu di sini lebih cepat 1 jam dari Jakarta, jadi harusnya kita tiba jam 9 lebih. Tapi karena perbedaan waktu, sekarang di sini sudah jam 10 lewat. Untuk hari pertama, kami stay dulu di hotel sambil istirahat dan besok pagi baru kita mulai menjelajahi destinasi wisata yang ada di daerah sini. Oh iya, sekedar informasi, di sini tuh belum ada taksi seperti Bluebird atau taksi online. Jadi kalau dari bandara kita bisa naik taksi-taksian yang harganya sekitar 100 ribuan untuk 1 kali drop. Harga tinggal dinegosiasiin aja sama drivernya ya. Di sini juga ada beberapa hotel yang sudah include dengan penjemputan dari bandara menuju hotel. Terus juga banyak rental motor dan mobil yang bisa COD-an di bandara. Jadi tinggal kalian pilih aja mau pakai transport apa untuk stay selama di Labuan Bajo. Nah, selama perjalanan menuju hotel, kami menemukan spot yang keren banget. Ini adalah Puncak Waringin, di mana dari trotoar jalan ini kita bisa melihat indahnya pelabuhan Labuan Bajo yang dipenuhi kapal berlayar mulai dari yang besar hingga yang kecil, guys. Masya Allah, keren banget ya. Nah, kalau malam hari katanya pemandangannya lebih keren lagi, guys. Nanti kita coba ya. Jujur kami sangat amazing dengan Labuan Bajo. Ternyata daerah ini sangat indah dan tata kotanya juga sudah rapi. Apalagi jalannya mulus banget, guys. Dan satu lagi, di sini kalian bisa parkir bebas tanpa ada tukang parkir yang ngumpet di balik pohon, guys. Oh iya, jarak dari bandara ke pelabuhan gak jauh, sekitar 15 menit aja. Dan alhamdulillah akhirnya kami sampai juga di hotelnya. Untuk 2 malam kami akan stay di El Bajo Hotel yang lokasinya ini gak jauh dari pelabuhan Labuan Bajo. Kami pilih hotel ini karena harganya masih murah di harga 400 ribuan dan fasilitasnya pun juga lumayan.
Hari ini kami mau istirahat aja di hotel sambil isi stamina untuk besok. Jadi kalau kalian mau ikut trip di Labuan Bajo disarankan sampai di sini H-1 ya. Karena tripnya itu dimulai besok jam 6 pagi guys. Nah ini kondisi kamar yang kami pesan, fasilitasnya cukup oke dan nyaman. Terus juga ada jendela yang view-nya langsung ke dermaga. Meskipun masih banyak hotel yang view-nya lebih bagus, tapi menurut kami karena di sini kami cuma buat numpang tidur dan naruh barang, jadi kami pilih hotel ini aja. Terus juga kalau mau cari makan gampang karena di samping ada cafe dan supermarket. Oh iya, di sini juga sudah ada ojek online dan online food. Kalau males keluar, kalian bisa pesan makan di online food aja. Sore telah tiba dan suasana dari kamar pun bagus banget. Kita bisa melihat sunset yang Masya Allah keren banget ya guys. Nah karena sudah malam, sekarang kami istirahat dulu. Itulah indahnya suasana sunset ataupun matahari terbenam. Hari kedua, sekarang jam 6.15, kami mau menuju pelabuhan untuk full day trip ke 6 destinasi wisata keren yang ada di Labuan Bajo. Nah, ini kami dijemput oleh guide-nya untuk menuju pelabuhan. Karena paket tripnya sudah include dengan penjemputan dari hotel ke pelabuhan. Menarik. Siap ada package-nya. Oh iya, kami tuh sempat bingung dan kesulitan juga nyari jasa trip di Labuan Bajo. Karena daerah ini buat kami tuh masih asing dan kami pun juga belum tahu dengan orang-orang daerah sini. Nah, alhamdulillah kami dapat jasa trip yang bagus dan servisnya juga oke. Kebetulan jasa trip ini pernah dipakai oleh Bobo Cantik. Dan karena nggak mau pusing nyari-nyari lagi, jadi kami pakai jasa trip Labuan Bajo yang sama. Untuk kontaknya kami cantumkan di kolom deskripsi, jadi jika kalian ingin tanya-tanya seputar trip yang ada di Labuan Bajo bisa langsung kontak aja. Oke, sesampai di pelabuhan kita langsung menuju dermaga untuk naik speedboat. Oh iya, sedikit kami jelaskan untuk trip 1 hari penuh di Labuan Bajo. Biasanya di sini pakai speedboat ya guys. Terus ada 2 pilihan, mau yang open trip atau private trip. Kalau open trip kalian cukup bayar sekitar 1.450.000-an per orangnya, dan nanti satu speedboat akan digabung dengan wisatawan lainnya. Sedangkan untuk private trip artinya speedboat ini hanya untuk kalian bersama keluarga, teman, dan tim kalian. Enaknya kalau private trip tuh kalian bisa canda riang saat perjalanan di laut guys, karena kalian kan udah kenal dengan semuanya. Day 2. Kita mau ngetrip ke 6 pulau hari ini guys. Nah, untuk pilihan full day trip private ada 4 pilihan tipe speedboat ya guys. Kami juga baru tahu ternyata kayak hotel aja ada pilihannya mulai dari yang standar, deluxe, sampai suite. Nah, kali ini kami pilih yang tipe Arsiva. Selain kabinnya luas, speedboat ini juga sudah dilengkapi dengan AC. Jadi meskipun kita lagi trip panas-panasan di laut, kita akan tetap nyaman serasa lagi di hotel aja guys. Terus kita juga akan mendapatkan minibar seperti snack, buah-buahan, soda dingin, air mineral, kopi, semuanya itu gratis ya guys. Selain itu, kita juga akan mendapatkan makan siang nantinya. Untuk kabin speedboat Arsiva ini sangat nyaman dan kokoh, dijamin perjalanan kalian pasti aman. Satu lagi, di speedboat ini juga sudah ada kamar mandi lengkap dengan kloset dan shower di dalam maupun di luarnya. Jadi kalau kalian habis snorkeling, kalian bisa langsung bilas di sini guys. Oke, sekarang langsung aja kita let's go ke Pulau Padar. Halo Kapten. Ini kaptennya nih. Wah. Tujuan kali ini ke Padar. Dari sini ke Padar itu 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit ya. 15 menit. Nah, nanti kita akan trekking kurang lebih 800 anak tangga. Dari pantai ke puncaknya. Ya, dari pantai sampai ke titik terakhir di top point-nya untuk Pulau Padar. Untuk full day trip kali ini, kita akan mengunjungi 6 destinasi wisata. Mulai dari Pulau Padar, Pink Beach, Pulau Komodo, Taka Makassar, Manta Point, dan terakhir ke Pulau Kanawa guys. Jadi bener-bener emang padat banget kegiatan hari ini. Pulau Padar ini dijadikan destinasi pertama karena untuk sampai di top point-nya dibutuhkan tenaga ekstra. Terus juga biar nggak terlalu panas kalau masih pagi seperti ini. Nah, selama perjalanan ke Pulau Padar, kalian akan dimanjakan dengan sunrise dan pulau-pulau kecil yang ada di Labuan Bajo.
Kami jamin mata kalian gak akan bosan selama perjalanan di lautnya. Nah, setelah 1 jam perjalanan akhirnya sudah mulai terlihat Pulau Padar dengan deretan bukit-bukitnya yang berdiri gagah, dan sebentar lagi kita akan sampai. Jangan lupa gunakan sepatu atau sandal gunung yang nyaman karena kita akan trekking 800 anak tangga untuk sampai di top poinnya. Tarik peci. Tarik. Alhamdulillah sekarang kami sudah sampai di pesisir Pulau Padar. Pertama nginjekin kaki di sini tuh rasanya kayak lagi ada di zaman dinosaurus. Jadi nggak heran sih kalau Komodo itu dijadikan satwa purbakala. Karena vibes kawasannya pun emang seperti ini guys. Pokoknya kalian wajib banget coba buat kesini ya. Dari pantai kami masih jalan sedikit lagi untuk menuju loketnya. Dan ternyata di pantai ini juga masih ada rusa liar yang bisa kita temui. Oh iya, untuk full day trip ini harganya belum termasuk tiket wisata. Jadi kalian bisa bayar sendiri atau langsung minta bantu guide-nya untuk urus tiket masuk semua destinasi wisata yang akan kalian kunjungi. Untuk semua tiket wisatanya kalau di total sekitar 200 ribuan per orangnya. Jadi kalian gak perlu repot-repot antri beli tiketnya setiap masuk ke sebuah tempat wisata. Setelah mendapatkan tiket, seperti biasa ada pengarahan sedikit tentang aturan trekking di Pulau Padar. Terus buat kalian yang mau main drone di area ini harus bikin surat izin dulu di loketnya, dan itu pun harus bayar sebesar 1 juta guys. Uang tersebut tetap akan masuk ke kas negara, dan menurut kami sih lumayan mahal juga ya biayanya. Tapi mau gimana lagi, kayaknya kurang afdol aja kalau kesini tuh nggak main drone, apalagi Pulau Padar itu keren banget kalau dilihat dari atas guys. Oke, sekarang langsung aja kita mulai trekkingnya. Untuk trekking ke atas dibagi menjadi 5 pos atau 5 poin, dimana kalau kalian lelah bisa istirahat sebentar di setiap poinnya, dan jangan harap ada yang jual minuman di atas. Jadi kalian wajib bawa air mineral buat dibawa ke atas ya, karena lumayan banget trekkingnya. Nah, baru di poin 1 aja kaki udah mulai gemeter nih guys, dan nafas pun udah mulai ngos-ngosan. Kami harus tetap semangat karena udah jauh-jauh kesini, masa nggak foto di puncak Padarnya. Sekarang kami sudah di pos 2, artinya masih setengah perjalanan lagi untuk sampai ke top point. Nah, di pos 2 ini sudah mulai terlihat view-nya, tapi masih kurang tinggi dan bagus ya guys. Jadi kami harus terus paksa kaki ini untuk naik ke atas meskipun rasanya sudah mual. Padahal sebelum kesini kami tuh udah latihan tipis-tipis agar nggak kaget banget dengan trekkingnya. Tapi tetap aja guys, medannya lumayan capek. Semangat guys, masih jauh di atas sana. Untungnya ini masih pagi dan udara juga belum panas. Nggak kebayang deh kalau kalian trekkingnya jam 12 siang. Oke, sekarang kita lanjut ke pos 3 dan makin ke atas medannya udah nggak landai lagi ya. Jadi stamina pun akan semakin terkuras. Dan akhirnya kami sampai juga di pos 3. Di pos 3 ini areanya cukup luas dan view-nya juga udah keren. Kalau kalian mau bikin footage pre-wedding, ini sih bagus banget karena view-nya 360, jadi mau ambil dari sudut manapun dapat background-nya. Lanjut ke top poinnya di pos 5 dan jalannya pun sudah makin curam. Ini alasan kami kenapa nggak ajak anak-anak liburan ke sini guys, karena bawa badan sendiri aja udah ngap banget, apalagi kalau harus gendong anak-anak buat sampai ke top poinnya. Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup melelahkan, akhirnya sampai juga di top point Pulau Padar. Dari sini kita bisa melihat pemandangan yang Masya Allah, bagus banget guys. Inilah arti bahwa proses tak akan mengkhianati hasil. Semuanya terbayarkan tunai ketika kalian sampai di top point. Cuma rasa syukur yang kami bisa ucapkan di top pointnya, karena begitu indah ciptaannya guys. Cantik loh sini tempat ini. Oh.
Dia punya tempat ini Labuan Bajo. Labuan Bajo, tempat yang wajib untuk dikunjungi. Itulah Indonesia kaya dengan pulau-pulaunya kan. Pulau yang paling banyak. Oke, Pulau Padar sudah selesai dan sekarang kita turun ke bawah, kembali ke speedboat untuk lanjut ke destinasi kedua yaitu Pink Beach. Nah, di dekat loket Pulau Padar ini banyak yang jual pernak-pernik khas daerah Komodo yang bisa kalian jadikan oleh-oleh guys. Untuk harga miniatur Komodo yang terbuat dari kayu itu mulai dari 200 ribuan ya. Terus juga kalau kalian haus bisa duduk sejenak di sini sambil minum air kelapa muda yang dijual di warung makanan dan minuman. Nah, sesampai di speedboat, keringat kami sudah bercucuran sehabis trekking dan hawanya sudah mulai terik dan panas guys. Untungnya di speedboat ini sudah ada AC, jadi kita bisa istirahat sambil mendinginkan badan. Perjalanan menuju Pink Beach dibutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit saja. Jadi nggak terlalu jauh seperti dari Labuan Bajo ke Pulau Padar ya guys. Pantai Pink Labuan Bajo ini terletak di Pulau Komodo. Kalau sudah di sini tuh kayak tinggal nyebrang aja antar pulau-pulau yang berdekatan. Nah, sekarang kami sudah sampai di Pantai Merah atau yang dikenal dengan Pink Beach. Hamparan pasir berwarna pink sepanjang pantai ini berasal dari butiran warna putih yang bercampur dengan butiran terumbu karang berwarna merah yang sudah mati bernama Foraminifera atau Foram. Selain karena Foraminifera, cangkang kerang berwarna pink atau Amoeba micropis yang terpecah menjadi butiran yang lebih kecil terus terbawa ombak di pesisir pantai juga mempengaruhi perubahan warna pinknya. Jadi itulah alasan kenapa pantai ini warnanya bisa jadi pink ya guys. Dan kalau kita lihat dari atas, gradasi warna pinknya Masya Allah, keren banget guys. Di sini kalian bisa main dan renang di airnya yang jernih banget atau mungkin berjemur biar tambah eksotis guys. Nah, kalau kami pilih duduk santai aja di warung-warung yang ada di sini sambil makan Indomie terenak dan termahal khas Pink Beach. Kenapa termahal? Karena buat makan Indomie di sini kalian harus naik pesawat dan speedboat guys. Setelah 1 jam menikmati keindahan Pink Beach, sekarang lanjut kami menuju Pulau Komodo. Oke guys, ini sekitar jam 11.15 dan untuk sampai ke Taman Nasional Komodo dibutuhkan waktu sekitar 15 menitan aja. Gak lama, akhirnya kami sampai juga di Taman Nasional Komodo yang menjadi ikonik kalau kalian liburan ke Labuan Bajo. Di sini kita turun di dermaganya dan ternyata dermaganya ini lumayan panjang dan jauh juga untuk sampai ke pintu masuk Taman Nasional Komodo. Untungnya sih pemandangannya keren, jadi sambil jalan kita bisa menikmati view laut dan bukit-bukit di Pulau Komodo. Nah, ini akhirnya kami sampai juga di pintu masuknya dan habis dari sini kita langsung ke loketnya untuk beli tiket guys. Berhubung kami sudah serahkan ke guide-nya untuk urusan tiket, jadi kami tinggal terima beres saja tanpa harus pusing bayar ini itunya lagi. Di area loket ini ada seperti museum Komodo di mana banyak informasi tentang Komodo. Terus juga ada gambaran area trekking yang akan kita ambil nantinya untuk mencari Komodo. Karena untung-untungan juga ya buat bisa lihat Komodo, di mana yang kami tahu Komodo itu hewan individualisme yang gak suka kumpul buat gosip bareng guys. Jadi agak susah-susah gampang buat nyari Komodonya. Nah, trip di Pulau Komodo kali ini kami ditemani oleh ranger atau pawang Komodo yang sudah berpengalaman. Sebelum trekking mencari Komodo, kita akan diberikan sedikit penjelasan dan pengarahan oleh rangernya. Semoga hari ini kita bisa melihat Komodo secara langsung tanpa harus mencari ke hutan-hutan agar bisa hemat tenaga untuk destinasi berikutnya guys. Nah, alhamdulillah doa kami didengar. Nggak lama kami jalan, ternyata di pesisir pantai ada seekor Komodo jantan yang lagi terluka karena habis berantem memperebutkan betina. Oh iya, selalu dalam arahan ranger ya ketika sedang mendekati Komodo, karena kalau sampai kena gigitannya bisa bahaya banget guys.
Beberapa sumber mengatakan Komodo memiliki air liur yang banyak kandungan bakterinya dan mematikan, dan beberapa sumber mengatakan Komodo itu memiliki racun yang berasal dari bawah rahangnya. Keberuntungan sedang berpihak ke kami, di mana hari ini kami sudah bisa menemukan 3 komodo yang tersebar di pantai. Meskipun sudah ketemu 3 komodo, kami tetap mau masuk ke hutan untuk melihat kondisi di dalamnya. Siapa tahu bisa ketemu komodo lagi. Oh iya, untuk komodo kecil biasanya mereka hidup di atas pohon untuk mempertahankan diri dari kanibalisme sesama komodo. Nah, selain komodo, di pulau ini juga ada rusa, kambing, dan kerbau yang hidup berdampingan dan dijadikan sebagai rantai makanan komodo. Mereka itu kalau makan jarang bisa sebulan sekali, tapi sekalinya makan bisa menghabiskan 1 ekor rusa. Kali ini kami diajak oleh ranger untuk melihat sarang komodo yang sedang bertelur. Tapi kami gak berani mendekat, takut mereka merasa terganggu karena kehadiran kami. Setelah keliling hutan, kami tak menemukan 1 ekor pun komodo lagi guys. Akhirnya kami diajak ke Bukit Komodo oleh ranger, katanya sih dari sana view-nya bagus. Oke, sekarang kami sudah sampai di Bukit Komodo dan dari sini kita bisa melihat pantai dan bukit-bukit lain yang ada di pulau ini. Oke, sekarang kami kembali ke speedboat aja untuk lanjut ke destinasi keempat. Nah, karena haus, kami beli air kelapa muda dan harganya tuh lumayan mahal ya. Di sini harganya sekitar 40 ribuan. Mungkin karena ini tempat wisata, guys. Jam sudah menunjukkan pukul 12.30. Sekarang lanjut kita menuju Taka Makassar. Sambil jalan kita bisa istirahat dan makan siang di speedboat aja biar nggak buang-buang waktu, guys. Untuk waktu dari Pulau Komodo ke Taka Makassar dibutuhkan waktu sekitar 30 menitan. Nah, 30 menit. Sesampainya di Taka Makassar, agak lumayan ramai speedboat yang sedang berlabuh. Padahal ini hari biasa, tapi emang gak ada habisnya wisatawan yang berlibur ke Labuan Bajo. Taka Makassar ini semacam timbunan pasir putih yang berbentuk huruf U. Jadi kalau dilihat dari atas, seperti pulau pasir kecil yang bentuknya unik dan indah banget. Airnya bening banget guys. Nah, kami di sini agak sedikit norak guys, karena pas lihat air di Pelabuhan Bajo tuh menurut kami udah paling jernih. Tapi kata Mas Gali nanti ada lagi yang lebih jernih, dan ternyata air di Taka Makassar ini jernihnya luar biasa. Maklum guys, biasa main di Ancol jadi norak kalau lihat pantai yang airnya kayak kristal gini. Di Taka Makassar kalian bisa foto atau renang-renang, tapi karena kami males gonta-ganti bajunya, jadi kami cuma main di pasir dan air dangkalnya aja. Gak banyak yang bisa kami explore, jadi setelah puas main drone, kami lanjut ke destinasi kelima, yaitu Manta Point. Manta Point. Lokasinya nggak jauh dari Taka Makassar, sekitar 5 menitan aja kami sudah sampai di tengah laut yang menjadi titik berkeliaran ikan pari mantanya guys. Pari manta adalah hewan yang secara umum memiliki perilaku yang tenang. Ikan ini juga memiliki perilaku bersahabat dengan para penyelam. Untuk penyelam yang betul-betul mempunyai laut dan sekitar terumbu karang. Ikan manta terkenal karena mereka bisa melompat keluar air dan karena juga ukuran tubuhnya yang besar. Ada beberapa teori kenapa mereka melompat dari air. Yang pertama karena sedang lari dari pemangsanya, dan yang kedua karena sedang melepaskan parasit yang menempel di badannya. Kali ini kami gak beruntung karena semua manta yang kami jumpai berada di bawah laut guys. Tapi tenang aja, buat kalian yang mau lihat langsung manta bisa gunakan alat snorkeling yang tersedia di speedboatnya guys. Kapan lagi bisa berenang bareng ikan manta sebesar ini? Kami jamin liburan kalian di Labuan Bajo tak akan terlupakan karena emang seru banget guys. Oke, sehabis puas melihat manta, sekarang lanjut kita ke destinasi ke-6 atau yang terakhir, yaitu Pulau Kanawa. Waktu yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 30 menitan aja, dan nanti di Pulau Kanawa kita bisa snorkeling bareng ikan-ikan yang keren banget guys. Sekarang jam 3 sore kita sudah sampai di Pulau Kanawa. Sambil nunggu speedboat parkir di dermaga, kita langsung siap-siap aja ganti baju renang. Nah, saat kami kesini tuh banyak banget wisatawan asing dibanding lokalnya guys. Dari awal kami di Pulau Padar hingga terakhir kami di Pulau Kanawa, sedikit banget kami ketemu wisatawan lokalnya. Artinya Labuan Bajo ini sudah jadi tempat wisata incaran wisatawan asing.
Jadi sayang banget kalau orang luar aja sudah menikmati keindahan Indonesia, tapi kita sebagai orang lokal malah belum merasakan keindahan Indonesia. Oke guys, sekarang kami mau snorkeling. Untuk peralatannya sudah lengkap dan aman, jadi buat kalian yang gak bisa renang tetap bisa menikmati keindahan bawah laut yang ada di Pulau Kanawa. Oke, nggak usah panik ya, nggak usah panik karena beban daripada ini bisa menopang 120 kilo. Jadi nggak. 2, 3. Pemandangan di dalam air, Masya Allah, keren banget guys. Sampai-sampai rasanya tuh nggak mau berkedip sedikit pun untuk menikmati alam bawah laut ini. Di sini banyak terumbu karang dan ikan-ikan yang bagus banget. Bahkan ikannya ini seperti jinak dan menari-nari di sekeliling kita guys. Pokoknya seru banget ya, dan sulit kami ungkapkan dengan kata-kata. Kalian harus coba sendiri ya untuk datang ke Labuan Bajo. Sekarang sudah jam 4 sore, rasanya tuh belum puas dan masih ingin menikmati keindahan alam yang ada di Labuan Bajo. Tapi badan kami sudah lelah dan harus istirahat. Jadi kita sudahi trip kali ini dan langsung kembali ke pelabuhan Labuan Bajo. Satu kata buat Labuan Bajo yaitu amazing. Termasuk dalam daerah dengan penduduk termiskin di Indonesia, tapi kini dengan dukungan pemerintah, tempat ini bisa berubah menjadi tempat wisata yang dilirik dunia. Dan kami yakin 2 atau 3 tahun ke depan tempat ini akan jauh lebih keren, karena saat kami datang ke sini pun banyak sekali hotel-hotel mewah yang sedang dibangun. Ya, banyak pembangunan yang diusahakan. Nah, dengan meningkatnya pariwisata di daerah ini otomatis akan meningkatkan perekonomian penduduk setempat. Oke guys, mungkin itu aja perjalanan kami hari ini. Jika kalian ingin trip ke Labuan Bajo seperti kami, bisa langsung hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Saya Hafiz Amrizal mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di trip kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tempat-tempat yang memang sangat-sangat menarik. Memang tidak puas kalau masa yang singkat. Ya, itu ada tadi video yang dikongsikan oleh Hafiz Amrizal dan dengan bagaimana suasana tempat pelancongan yang ada di Labuan Bajo. Sebenarnya Labuan Bajo mempunyai banyak tempat-tempat yang sangat-sangat menarik untuk dikunjungi bagi mereka yang biasa ataupun pernah melawat ke pulau-pulau yang cantik di Indonesia. Ini adalah salah satu tempat yang patut dikunjungi bagi mereka yang penggemar sama ada suka aktiviti di dalam air ataupun di luar ataupun di darat. Ini adalah salah satu tempat yang memang cukup sempurna untuk dilawati. Bagaimana pendapat kalian? Mungkin kalian mempunyai pendapat kalian boleh kongsikan di ruangan komen di bawah untuk kita sama-sama kongsi pendapat dan ilmu pengetahuan. Kongsikan pendapat kalian supaya lagi ramai pengunjung untuk datang melawat ke tempat-tempat yang dinyatakan. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.